Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, saya mau menyambung review barang ini. Saya beli ini 2 minggu yang lalu, dan setelah saya pakai selama 2 minggu, saya mau memberikan sedikit tambahan informasi, yaitu korset Lumbal Neomet ini ada beberapa yang bisa saya berikan testimoni ya, lebih tepatnya testimoni ya, karena saya yang memakainya langsung. Yang pertama, ini korset ini masangnya harus tepat pada area tulang punggung yang bermasalah. Tulang punggung yang mana? Yaitu dapat diketahui dari pengujian ronsen dan MRI. Misalnya untuk sakit pada tulang punggung nomor L4, kemudian L5, kemudian S1, maka areanya adalah di pangkal pinggul. Saya pikir itulah alasannya mengapa pemakaian korset sebaiknya dilakukan dengan merujuk pada hasil MRI dan ronsen. Kemudian yang kedua, masang korset ini dia harus kencang, harus kuat agar tulang belakang yang bermasalah itu bisa terkondisikan tetap pada posisinya yang betul. Saya sudah coba ya, untuk pemakaian yang agak longgar, saya masih merasa agak sakit. Jadi sakit saraf kejepitnya masih agak terasa. Setelah saya pasang korset ini dengan posisi sangat kencang, sangat kuat, saatnya saya pasang sangat kencang sekali, maka sakit saraf kejepit saya itu banyak berkurang. Tidak hilang langsung, tapi banyak berkurang. Kemudian yang ketiga adalah untuk korset ini lebih baik dipasang tanpa terhalang kainnya, jadi langsung nempel ke kulit. Ini dimaksudkan agar korset tidak mudah tergeser, tidak mudah bergeser naik dan turun. Dengan begitu, korset ini akan tetap berada di posisinya yang tepat. Saya pernah nyoba juga, ini saya pakai setelah saya memakai baju. Jadi saya pakai pada pinggang, pada pinggul, tapi saya sudah pakai baju. Dan kemudian setelah saya pakai buat beraktivitas, dia lama-lama dia cenderung bergeser, naik. Akhirnya posisinya tidak tepat. Dan pada saat posisinya tidak tepat, saya merasa sakit saraf kejepitnya kembali kambuh. Jadi ini harus pasti, ini harus selalu pasti posisinya yang betul. Kemudian yang keempat adalah pada sabuk pengencang dari korset ini, bagian ini ya, ini sabuknya. Ini kalau saya bilang ya, ini korsetnya ini loh. Ini saja korsetnya. Yang bagian sini ini adalah sabuknya. Yang melekat ini adalah sabuknya. Nah, di bagian depannya ini yang nempel ke perut, ini dia tidak menyerap keringat, jadi keringat akan cenderung berkumpul di sini sehingga kulit di bagian perut depan ini dia akan lembab, bahkan bisa basah. Hal ini bisa memicu rasa gatal pada kulit. Untuk mencegah hal itu, sebaiknya khusus di bagian sini saja itu diberikan kain tipis ya, misalkan sapu tangan atau yang semacamnya ya, jadi biar tidak gatal perutnya. Kemudian untuk yang kelima, kalau ingin mencuci korset ini ya, kalau ingin mencucinya kan lama-lama dia pasti ada bau ya, karena sudah dipakai setiap hari ya. Bila ingin mencucinya, mudah saja, yaitu dengan mencopot plat plastik. Kita lepas dulu yang depan ini ada plastik. Yang di sini ada plat plastik keras, kita ambil. Nah, plat ini kita copot dan tinggal korsetnya. Ya, ini tinggal kita cuci seperti biasa. Namun harus diingat bahwa tidak boleh menggunakan air panas karena bisa membuat bahan elastis dari korset ini itu bisa menjadi kaku. Ini elastisnya. Yang sebelah sini. Ini elastis, nah, dia bisa jadi kaku. Kemudian yang sebelah sini ini
dia elastis, nanti dia bisa kaku. Kemudian yang keenam, pemasangan korset ini tidak boleh terbalik ya. Jadi yang ada tulisan Neomed ini dia harus ada di atas. Kalau dia di bawah, maka dia pasti akan posisinya terbalik ya. Jadi posisinya yang betul kan di sini. Platnya posisi betul di sini. Kalau dia dibalik, nah, akan jadi begini posisinya. Padahal yang betul itu seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat teksturnya atau konturnya, dia melengkung di bawah. Seperti cocoknya untuk bagian atas dari bokong ya. Nah, sedangkan ini dia lurus untuk punggung di atas pinggul. Jadi ini memang didesain khusus untuk bagian, kalau menurut saya sih bagian pinggul ya. Jadi ini tidak boleh terbalik. Yang tulisan Neomed ini harus di atas. Saya nggak tahu ya, apakah korset ini harus dipakai seumur hidup atau sebagai terapi saja menuju kesembuhan. Harapan saya sih semoga ini hanya sebagai terapi ya. Jadi setelah kita pakai, setelah beberapa waktu, mungkin beberapa bulan, saya berharap bisa sembuh tanpa memakai ini lagi ya. Kalau harus selamanya pakai korset ini, bisa kebayang ya betapa repotnya kita harus pakai korset ini tiap hari. Oke kawan-kawan, sekian saja sharing pengalaman dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa ya klik like-nya. Kemudian silahkan subscribe channel ini agar kalian jadi yang pertama tahu saat ada video baru nantinya. Oke, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.